Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Kadang Dia menenangkan hatimu. Yesaya 26 ayat ketiga berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu semua, banyak orang datang kepada Tuhan dengan satu doa yang sama. Tuhan, tolong tenangkan masalahku. Tuhan, hentikan badai hidupku. Namun kenyataannya, tidak semua badai langsung berhenti setelah kita berdoa. Penyakit tetap ada. Masalah keuangan belum selesai juga. Konflik keluarga belum pulih. Tekanan hidup masih terasa. Lalu muncul pertanyaan yang sering kita pendam dalam hati. Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku atau tidak? Hari ini, firman Tuhan mengajarkan satu kebenaran yang dalam. Tuhan tidak selalu menenangkan badai di sekeliling kita. Tetapi Dia selalu rindu menenangkan hati kita di tengah badai. Boleh katakan amin? Saudara, Markus 4 ayat 37-40 firman Tuhan berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu semua, kita lihat. Para murid bersama Yesus di perahu. Badai besar datang. Air bahkan masuk ke dalam perahu. Murid-murid mulai panik. Tapi Alkitab mencatat satu hal yang mengejutkan. Yesus sedang tidur. Lalu murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus lalu bangun dan menenangkan badai. Namun perhatikan perkataan Yesus setelah itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pelajaran penting hari ini bahwa masalah terbesar murid-murid Yesus bukan badai, tapi ketakutan di dalam hati mereka. Badai di luar hanya mengungkapkan badai di dalam. Sekarang kita belajar dengan Rasul Paulus. Badai tidak hilang, tapi hati ditenangkan. Di 2 Korintus 12 ayat 7-9 firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Bapak Ibu semua, Rasul Paulus berdoa 3 kali, supaya duri dalam dagingnya diambil oleh Tuhan. Jawab Tuhan gimana? Kita lihat. Tuhan menjawab begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengangkat duri itu, tetapi Tuhan memberi kekuatan dan damai di dalam hatinya Paulus. Nah, pelajarannya adalah kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita karena Tuhan sedang mengubah kita sendiri. Kedewasaan rohani tidak lahir dari hidup tanpa masalah, tetapi dari hati yang tetap tenang bersama dengan Tuhan di tengah berbagai masalah. Katakan amin. Nah, sekarang kita belajar dari Daniel. Singa tetap ada, tapi hati Daniel tetap tenang. Di Daniel 6, saudara bisa belajar bahwa Daniel tetap setia berdoa meski tahu akan dimasukkan ke gua singa. Tuhan tidak mencegah Daniel masuk gua singa, tetapi Tuhan menutup mulut singa. Dan yang menarik adalah Daniel tidak panik. Raja yang justru tidak bisa tidur semalaman. Orang yang hatinya tenang karena Tuhan bisa tidur di gua singa. Sementara orang yang tidak percaya bisa gelisah sekalipun di istana. Nah, sekarang kita lihat contoh kehidupan di hari-hari kita. Bayangkan ada 2 orang menghadapi masalah yang sama. Kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi, masa depan, tidak pasti. Orang pertama panik. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain. Hidup penuh kecemasan. Tapi orang yang kedua menangis, tapi tetap berdoa. Takut, tapi tetap percaya. Tidak tahu solusi, tapi menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Masalahnya sama. Yang berbeda adalah kondisi hati. Tuhan tidak selalu memberi jalan keluar dengan cepat, tapi Dia selalu memberi damai yang menopang. Damai sejahtera yang tidak bergantung situasi.
Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai dari Tuhan tidak bergantung pada keadaan, tidak hilang saat badai datang, tidak bisa diambil oleh dunia. Badai bisa menggoncang hidup kamu, tetapi damai Tuhan menjaga hati kamu tetap utuh. Katakan amin. Saudara, jika hari ini masalah kamu belum selesai, doamu belum terjawab seperti yang kamu mau, badai yang kamu hadapi belum reda-reda juga, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan sepertinya diam. Mungkin Tuhan sedang menenangkan hatimu supaya kamu kuat berjalan melewati badai itu. Karena badai membentuk iman saudara. Tekanan melahirkan ketekunan saudara. Hati yang tenang adalah tanda kehadiran Tuhan. Tuhan tidak selalu menenangkan badai di hidup kamu, tetapi Dia setia menenangkan hatimu agar kamu tidak tenggelam di dalamnya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar bahwa hari ini Tuhan tidak selalu menyelesaikan masalah kami dengan cepat, tapi Tuhan menguatkan iman percaya kami. Di tengah badai, walaupun badai belum tenang-tenang juga, tapi Tuhan menenangkan hati kami agar kami kuat. Kami sanggup melewati badai itu dengan iman percaya dan mata yang fokus melihat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu bersama Boksu Willy di tempat ini online. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka dikuatkan, mereka diberkati, dan Tuhan menyertai setiap mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman, semakin hari semakin percaya, dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penuh mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.